Hai semuanya, selamat datang di GCAF Podcast. Dan hari ini adalah special edition. This is the expert episode. Kita hari ini kedatangan tamu-tamu yang menurut aku sangat inspiratif gitu ya. Dan mereka adalah expert di bidangnya. Asik gak tuh? Jadi hari ini kita ada kedatangan Bapak Femri Feradi Junaidi selaku GM Brand Group dari Teh Botol Sosro. Selamat datang Bapak. Hai. Boleh ditepuk tangannya, biar rame aku kasih tepuk tangan di sini. Lalu ada salah satu seniman yang membuat aktivasi bersama Teh Botol Sosro juga ya. Salah satu workshop yang lumayan rame kemarin. Di sini ada official artist GCAF tahun ini, Adriel Arizon. Halo. Hai. Dan sudah ada Astri Purnamasari, co-founder dari Chipsy Studio yang juga menjadi kolaborator di salah satu aktivasi Teh Botol Sosro. Kemarin jadi mentor. Ya, selamat datang Astri. Terima kasih sekali kedatangannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oh, ini saya kayak agak resmi ya jadinya. Terima kasih sekali Mbak Femri, terima kasih sekali Adriel dan Astri sudah hadir. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya? Baik ya, walaupun di luar panas banget. Asli. Tapi tetap seru. Tetap seru, tetap semangat harus ya. Iya. Sudah explore GCAF kah? Udah berapa ya? kali nih? Udah datang ke berapa nih Pak? Iya, udah keempat ya, belanja terus. Asik. Terima kasih sudah mensupport seniman-seniman Indonesia. Thank you Pak Femri. Oh iya, kemarin minta tanda tangan. Oh, punya Adriel. Oh nice. Bagus. Kalau Ibu Chipsy udah berapa kali ke GCAF? Pas opening kemarin. Pas opening kemarin. Gimana tuh opening kemarin? Ramai banget sih. Tapi emang ada agenda buat bawa semua anak-anak Chipsy mulai dari yang desainer sama produksi buat main ke sini gitu. Untuk melihat situasi dan kondisi. Betul. Oke, kita tuh senang banget tahun ini Teh Botol Sosro mendukung GCAF. Dan salah satu yang buat kita happy juga adalah kita bikin program bareng banyak ya Pak ya. Mulai dari mentorship tadi dan juga workshop-workshop yang diadakan di Butia Sosro di GCAF gitu. Dan itu kan diawali dari Teh Botol Sosro Design Competition. Nah, boleh diceritain sedikit tentang desain competition Teh Botol Sosro tahun ini gak sih Pak? Ya, jadi tahun ini tuh tahun kelima ya. Kita bikin kompetisi desain ini gitu. Jadi dimulai dari tahun 2021. Waktu itu submission mungkin hanya 500-an lah ya. Oke. Terus di 2022 kita juga bikin lagi, submissionnya nambah ya sekitar 600-an. 600. Nah di tahun ketiga ya waktu itu MT yang jadi juri itu naik 1.100 submission gitu. Nah tahun lalu itu di yang tahun keempat itu udah naik lagi jadi 1.600. Waduh. Nah di tahun keren ini banget. Jadi 5.000. Ya ampun. 5.000. Tahun ini belum. Wah gila 5.000 peserta ya, Pak. Betul. Gitu. Wow. Jadi memang Teh Botol itu kan pada dasarnya itu adalah brand asli Indonesia ya. Jadi kita tuh punya keinginan untuk terus menjaga dan melestarikan keragaman budaya dan sifat-sifatnya orang Indonesia yang asli. Nah, mediumnya apa ya yang paling cocok yang bisa diterima sama relevan sama anak-anak muda gitu. Kita ngelihat seni dan kreatif. Karena seni dan kreatif ini tuh lebih netral ya. Mungkin kalau yang lain gitu ada kubu-kubuan lah. Misalnya ya kalau sport atau apa. Nah, seni dan kreatif ini lebih netral gitu. Dan lebih masuk ke anak muda gitu. Makanya akhirnya kita bikin desain kompetisi bernuansa dan berwarna tentang keragaman aslinya Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi tiap tahun tuh ada temanya berbeda-beda gitu. Masalahnya Indonesia itu punya banyak banget tema ya. Budaya, tarian, makanan, sifat-sifatnya orang Indonesia. Nah itu tuh pengennya tuh dalam satu kompetisi pengennya kita keluarin semua. Tapi ya nggak bisa. Jadi akhirnya dalam tiap tahun itu kita keluarkan tema-tema tentang keberagaman. Itu tuh ada tiap tahun dengan 3 subtema gitu. Jadi kita nggak bisa keluarin semuanya. Tapi dalam satu tahun itu ada 3 subtema. Dan itu bagus banget gitu. Jadi
ini tahun kelima dan kita senang bisa berkolaborasi sama tim-tim ilustrator seperti beliau-beliau ini nih. Oke, itu tahun kelima berarti dimulai dari 2020 dan 21. dari 2021 dan setiap tahunnya memang ada tema-tema yang Betul. akan dikeluarkan. Kalau tahun ini temanya adalah Warna apa, Pak? asli. Warna asli Nusantara. Iya, warna asli Nusantara. Oke, dan itu boleh diceritain sedikit nggak Pak? Kenapa keluar tema warna asli Nusantara tahun ini? Ya, jadi memang kita pengen mengajak orang-orang untuk kembali ke kembali ke aslinya Indonesia. Gitu. Jadi kan kita lihat sekarang ini orang banyak yang nggak mau ngantri lah, bawaannya ribut-ribut terus, gitu. Terus udah gitu pengennya individualistik gitu ya. Kalau kita lihat, kita tuh mau ngasih tahu lagi kembali ke aslinya Indonesia tuh. Aslinya Indonesia tuh kan kayak ramah tamah, ya kan, Guyup, gotong royong, ya. Gitu. Terus saling menghargai gitu. Itu yang keluar jadinya kita di salah satu subtema kita, pemuda-pemudi Indonesia, terus cerita asli Indonesia dan juga ragam kebudayaan. Iya. Berarti tahun ini tadi ada 5.000 peserta. Iya. Ya, 5.000 submission. Betul. Dari 5.000 itu dikerucutkan menjadi berapa Pak? Diambil 50 besar. 50 besar. Itu ya kurasinya. Wah. Berapa lama itu Pak kurasinya? Wah, bisa seminggu 2 minggu ya. Itu 5.000. lumayan banyak banget. Dan masalahnya ini bukan pemenang 1, 2, 3. Karena semuanya tuh yang itu keren-keren gitu. Jadi tapi akhirnya karena kan ini dibantu oleh juri juga ya, tahun ini Naila Ali. Terus udah gitu juga ada expert dari Mahavisual yang jadi juri dan juga dari tim kreatif dari agensi juga. Jadi benar-benar kurasinya. Jadi ada beberapa tahap sebetulnya ketika mengkurasi gitu. Jadi selain dari temanya yang sesuai, juga kecocokan untuk dimasukkan ke dalam produk kita gitu. Menjadi sleeve-nya Teh Botol Sosro gitu ya. Oke. Berarti dari 5.000 dikurasi menjadi 50. Ya. Dan itu ada beberapa tahap penjurian. Yes. Oke. Kalau nggak salah jurinya salah satunya EMT. Betul Pak tahun ini? Itu yang tahun 2023. Oh 2023 yang tahun ini? Tahun ini Naila Ali. Oke, baiklah. Ini rangkaian Teh Botol Sosro Design Competition itu kan banyak ya sebenarnya ya. Salah satunya adalah bekerja sama dengan GCAF dan kemarin kita bikin untuk 25 peserta terbaik itu mendapatkan sesi mentorship. Betul. Dan juga kita bikin workshop bersama visual artist GCAF gitu dan teman-teman di sini terlibat juga nih di dalam dan teman-teman di sini terlibat juga nih di dalam rangkaian aktivasinya gitu. Nah, kayak aku mau bergeser sedikit ke Ibu Astri dan juga Bapak Adriel. Aduh, kita ini ya. aja kali ya. biar kayak formal dan kayak serius dan kayak profesional banget gitu enggak ya? Harusnya. Ibu. Ya sama Adriel sama Astri yang emang ikutan juga berkolaborasi. Kemarin tuh Astri yang salah satu hal yang menarik gitu ya di mentorship yang kemarin. Mentorshipnya itu yang kita ajak adalah 25 peserta terbaik dan semuanya ilustrator. Tapi mentorshipnya kita pertemukan dengan Astri yang ahli di bidang production. Karena waktu itu tujuannya adalah mau dibuat merchandise. Betul, mau outputnya merchandise. Makanya perlu banget advice dari expert seperti Astri gitu. Cuman aku pengen nanya, sebagai salah satu mentor terpilih kemarin, gimana sih perasaannya dan boleh nggak diceritain kemarin tuh pengalamannya gimana, taking part sebagai apa? Oke. Waktu kemarin diajakin sebenarnya perasaannya merasa kayak ada rasa kayak mampu nggak ya untuk ngegiring peserta-peserta ini untuk tahu teknik-teknik produksi yang sesuai sama gambarnya gitu. Karena itu jadi part kayak ngegali lagi keilmuan aku gitu dan ternyata pas workshop itu terjadi, mentorship itu terjadi, akhirnya aku juga jadi ngebaca lagi skema-skema teknis-teknis tentang produksi yang terdapat dari acuannya gambar-gambar dari ilustrator gitu. Karena
pas aku lihat gambar-gambarnya itu sebenarnya bagus-bagus banget. Tapi memang aku juga sadar bahwa ini kan submisinya terbuka untuk umum ya Pak. Maksudnya bukan dari yang kalangan desainer atau ilustrator. Bukan profesional. Iya, bukan profesional gitu. Iya. Tapi hasil yang dikeluarin sama mereka tuh bener-bener bagus gitu. Bener-bener kayak ini kayak belajar nih gitu. Ini kayak menyentuh dunia pendidikan tentang seni gitu. Dan itu tuh bikin aku kayak ini kayaknya gue harus kasih output yang beneran gitu secara teknik produksi gitu. Kemarin sebenarnya di situ sih. Jadi menyenangkannya adalah lo sendiri. Lo nggak apa-apa ya? Maaf. Iya. Nggak apa-apa ya? Biasanya juga gitu soalnya. Oke, baik. Berarti lo sendiri juga ngerasa jadi tertantang juga ya? Merasa tertantang, benar. Karena lo ngebuka lagi ilmu-ilmu yang lo punya untuk dibagiin ke teman-teman. Iya, betul. Dan pendapat lo sendiri, Sri, ngelihat kualitas karya para peserta ini gimana dan challenge-nya lebih ke apa aja sih yang kemarin dirasakan? Oke. Sebenarnya kalau kualitas karya itu tadi gue ngerasa ini bagus banget untuk orang yang nggak belajar tentang profesional tentang seni gitu. Mereka aware, mereka sadar tentang visual, teknik gambar, terus juga mereka sadar tentang temanya gitu. Nah terus tantangan, tadi yang kedua apa? Tantangannya karena kan tadi banyak yang bukan profesional dan mereka ada yang mungkin otodidak dan tidak banyak terpapar mungkin sama sisi-sisi teknis, pengetahuan teknis lah ya, membuat merchandise dan lain-lain. Cuman lo sendiri yang lo rasain kemarin tantangannya bagaimana tuh? Oh, tantangannya tuh banyak juga teman-teman yang nggak tahu bahwa gambar mereka atau mereka bisa diturunin ke item apa aja, atau teknisnya kayak gimana. Nah, gue ngambil part di situ untuk ngasih tahu kayak gambar kayak gini, teknisnya seperti ini gitu. Aku ngasih part di situ. Gitu. Berarti kemarin outputnya merch-nya apa aja sih, Stri? In general aja. Kemarin tuh banyak yang bikin grocery bag, puzzle, scrap, terus ada pouch, t-shirt, keychain, sama stiker. Banyak puzzle. Ya. Puzzle ada juga. Bentuk, maksudnya jenisnya berarti banyak banget ya Pak? Banyak. Ya, banyak. Itu rencananya memang dijual di mana nantinya? Ini dijual di GCAF. Jadi udah dari hari pertama itu udah keluar. Terus nanti juga mungkin kita plan sih, karena kita mungkin planning untuk bisa kita masukin juga ke e-commerce. Okay. Karena untuk bisa nge-reach ke orang-orang lebih banyak. Karena kan kalau di GCAF hanya di area Jabodetabek aja ya. Tapi ternyata banyak juga yang ngomong di komen-komen waktu kita naikin di sosial media kita, pengen dong merchandise-nya lucu-lucu gitu. Cuman ya kita nggak mungkin bawa mereka ke sini kan. Gitu. Jadi itu plannya sih, bisa dijual juga di e-commerce di kita e-commerce, gitu. di online, dan akhirnya jadi panjang tuh nyawanya ya Pak. Betul. Ya? Nyawanya. Jadi maksudnya orang tuh mau beli tuh bisa kapan aja dan lebih mudah untuk mereka dan akses. dari daerah mana juga gitu. Dari kemarin mentorship, boleh nggak disebutin satu hal penting yang disampaikan dari sisi produksi merchandise yang mungkin bisa jadi tips buat teman-teman juga yang dengerin gitu, kayak kalau misalnya menjadi seorang ilustrator, hal utama yang harus diketahui dalam sisi produksi apa dulu sih gitu? Oke. Sebenarnya ini bukan cuma buat ilustrator tapi juga buat desainer, karena banyak permasalahan di anak kreatif itu, mereka taunya cuma di bentuk digital. Jadi mereka bikin karya tapi ketika diturunin mereka belum tahu buat apa gitu. Nah sebenarnya perlu banget ketika teman-teman ilustrator yang baru mulai atau yang sedang menjalani itu benar-benar tahu teknik-teknik dasar, mulai dari filenya harus ukuran apa supaya ketika dicetak nggak pecah, lalu warnanya harus RGB atau CMYK yang seperti itu. Sebenarnya teknik-teknik dasar yang nanti kedepannya akan memudahkan karya itu bisa dideliver kemana-mana. Gitu. Itu sih yang paling penting. Iya. Dan itu sebenarnya kalau misalnya dia adalah seorang akademisi dipelajari ya, dipelajari di kampus. Tapi mungkin untuk yang tidak otodidak gitu, itu berarti memang harus benar-benar ngegali informasi sendiri tuh ya. Jadi nggak cuman
menggali skill sebagai ilustrator atau desainer, tapi juga harus rajin-rajin baca, Ya, ya. harus searching gimana caranya, apa ukuran dan lain-lain gitu ya. Menarik. Kalau misalnya Adriel ini salah satu official artist GCAF yang kemarin bikin workshop, dan menariknya sama mirip-mirip nih sama Asri, pesertanya juga dari Teh Botol Sosro Design Competition, pemenangnya. Nah, gimana tuh Adriel? Karena aku ngelihatnya menariknya kan, mungkin biasanya kalau misalnya bikin workshop untuk orang-orang yang pengen dong belajar ngegambar, lah ini udah pada bisa ngegambar, gitu kan. Nah, gimana pengalamannya kemarin? Boleh diceritain nggak? Berarti sebelumnya saya harus minta maaf dulu ke Pak Femri karena kemarin adalah sesi mentorship saya yang paling gabut. Beneran karena biasa kan memang orang yang pengen belajar teknik sama saya, mostly mereka tuh datang ke meja itu dengan otak yang kosong. Maksudnya ya mereka pengen dapat input sebanyak-banyaknya. Ya, nggak punya ekspektasi apa-apa. Dan nggak punya experience. Nggak punya experience, betul. Nah, kemarin adalah pemenang lomba. Jadi apa yang mau saya harapkan? Cuma jujur ketika saya mendapatkan let's say penunjukan dari Pak Femri dan dari pihak Sosro, sebenarnya saya cukup merasa tersentuh dan ada romantisme yang kok muncul di sini. Kenapa? Karena di dunia di mana yang namanya ilustrasi dan semua kebutuhan visual adalah digital, karena digital asosiasinya dengan cepat, dari Sosro sendiri, sebuah we can say perusahaan yang tidak berpusat pada seni, bisa menaruh romantisme pada sesuatu yang lambat. Bagus sekali tuh kata-katanya. Jadi jujur saya ya mereka datang, mereka ya pada jago-jago semua, tapi saya seneng banget. Kenapa? Karena mereka seolah-olah dipaksa untuk kembali lagi ke sesuatu yang manual. Dan kalau boleh saya memberikan sebuah argumen, jujur saya lebih menyukai sesuatu yang terkesan manual. Even in the end karyanya adalah digital, tapi mereka yang punya akar, punya kemampuan menggambar secara manual, ketika mereka nanti even though menuangkan dalam bentuk digital, karyanya akan jadi sedikit lebih hidup, lebih bertekstur, lebih ada kesan manusianya lah gitu. Nah, jadi kemarin itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan karena mungkin lewat workshop yang singkat ini saya berhasil mencolek kembali kan ya perasaan kembali mereka. Oh, dulu tuh watercolor tuh bisa se-eksploratif, se-menyenangkan dan salah ini. Dan mengingatkan mereka kembali bahwa eksplorasi terhadap banyak medium itu penting juga ya. Ya, betul. Nah, selain mentorship, kalau misalnya selain mentorship, kemarin kan ngajarinnya watercolor. Hal apa aja yang diajarkan sebenarnya selama workshop itu? Kembali lagi, karena pesertanya sudah cukup punya pengalaman di menggambar apapun itu, jadi saya kebanyakan lebih membagikan mungkin common pitfall. Jadi beberapa kesalahan yang mungkin orang bisa jumpai, jadi lebih ke langsung ke life hacknya aja, atau ke life hacknya. Jadi jangan sampai salah ini. Jadi saya langsung kasih terang-terangan ke mereka do and don't siapa, karena namanya material manual itu tidak ada control Z. Jadi dan moreover watercolor kalau salah kelihatan sampai akhir. Jadi yang saya berikan kepada mereka adalah seperti wanti-wanti aja. Jadi jangan sampai ini, dan beberapa rule of thumb lainnya seperti beli alat yang bagus dan murah itu yang mana aja gitu. So yang namanya juga seniman, kita semua berangkat dari bawah dan membeli art supplies bukan sesuatu yang murah. Betul. So I try my best to menjaga mereka lah. Kalau punya duit dibelanjanya kemana. Tapi emang bisa ngomongin art supply tadi yang murah dan mahal, itu pengaruh banget ke kualitasnya ya? Lumayan. Atau ada sebenarnya yang affordable tapi oke kok gitu? Sebenarnya ada middle groundnya. Jadi misalnya kayak kamu punya sekian budget, lebih baik di spend di mana. Ini saya ambil contoh praktis aja ya. Boleh. Jadi kalau misalnya kita punya sejumlah uang, itu paling banyak kalau di kasusnya watercolor itu paling tepat diinvestasikan di kertas. Jadi kertas dulu, kertas beli yang mahal, habis itu yang murah itu baru kuas, dan yang terakhir itu baru cat. Gitu. Prioritas ini jangan sampai kebalik, karena beberapa orang kan kalau di toko art lukis yang paling membuai mata itu kan cat kan, warna-warni, dan mereka pasti display dengan menarik, dan orang cenderung ketarik ke arah sana, dan and I think
ya itu jadi ngabisin dompet tapi hasilnya nggak maksimal. Sedangkan kertas itu kan digulung, tidak didisplay dengan rapi. Tapi yang paling powerful itu di kertas. Kertasnya tuh harusnya kayak gimana kalau untuk watercolor? Secara teknis lagi kertas itu ada 2. Kertas itu ada yang dibuat dari serbuk kayu namanya cellulose. Nah yang kedua itu kayak dari baju namanya cotton. Nah kertas yang bagus itu dibuat dari cotton. Karena yang namanya juga cat air, kalau kertas yang terbuat dari kayu itu kan pasti dia cenderung lebih gampang tear. Sedangkan kalau dari cotton itu ya kayak baju aja, begitu dicelup nanti pas diangkat jadi kayak handuk. Gitu. Keren. Pengenalan material, pengenalan tools itu emang penting banget untuk seseorang menjadi professional illustrator ya. Atau enggak cuma illustrator, seniman pada umumnya lah ya, in general. Saya bisa bilang itu bumbu resep lah. Ya. Tidak menjadi guidance mutlak. Boleh dipangkas budgetnya, boleh ditingkatkan budgetnya, tapi it's very good for you to know the main ingredient. Oh, nice. Dan sebenarnya mirip-mirip sama Astri ya. Ya. Bagaimana ketika masuk ke sisi produksi, materialnya harus si senimannya pun harus tahu dia menggunakan material apa, apakah memang tekniknya juga teknik produksinya juga seperti apa, biar warnanya gimana gitu ya. Makanya ketika mereka menggambar dan tahu outputnya akan dibikin merchandise, sebenarnya itu bisa jadi acuan di awal ketika mereka menggambar, karena akhirnya nanti mereka akan tahu ketika diturunin ke t-shirt, kalau dia mau manual dia nggak bisa pakai 15 warna karena itu akan screennya akan banyak gitu. Tapi kalau dari awal mereka tahu ketika diturunin ke merchandise mau jadi apa, itu akan lebih mempermudah kedepannya dan hasilnya akan lebih bagus karena nggak ada kesan maksain untuk hadir gambar itu hadir di medium merch yang lain gitu. Mereka udah bisa plan duluan ya Sri ya. Jadi kayaknya bakal jadi t-shirt berarti warna yang gue pakai ini sama ini aja kali ya gitu ya. Iya, karena ada hubungannya dengan kalau t-shirt kalau warnanya banyak dia akan ngeblok, itu akan panas dipakai. Ada hubungannya kayak gitu karena kan ketika kita membuat merchandise dan merchandise itu dijual harus tahu bahwa kenyamanan customer itu yang paling utama. Wah, menarik banget ya Pak ya. Menarik sekali. Bagaimana Bapak mendengar ini semua? Ya makanya kenapa di yang tahun ini tuh sangat spesial buat desain kompetisi kita gitu. Ya. Jadi kita nggak mau cuma hanya bikin sebatas kompetisi desain ya. Cuman orang bisa tahu oh Teh Botol bikin kompetisi desain. Oh udah gitu nextnya dibikinin di di botol gitu ya. Tapi kita tuh pengen bawa pemenang-pemenang ini tuh ke next level gitu. Jadi makanya kenapa yang tahun kelima ini spesialnya adalah kita kerjasama juga sama GCAF. Kita berharap pemenang-pemenang ini bisa di upgrade ya. Salah satu dengan mentorship dari Cipsi, terus udah gitu juga workshop. Makanya tadi sebetulnya udah terjawab tuh sama Kak Adrial ya. Iya, Pak. Bahwa walaupun mereka jago, tapi pasti ada sisi technical lain yang jadi bekal juga buat pemenang-pemenang ini gitu. Makanya jadi kita happy banget bahwa pemenang-pemenang ini mentorship dan juga workshop gitu. Jadi itu sebetulnya kita tuh pengen untuk kedepannya itu pemenang itu bisa memonetize desain dan karya-karyanya mereka gitu. Jadi dari kita tuh nggak cuma sebatas oke bikin kompetisi udah tinggalin, nggak. Tapi kita pengen mereka juga jadi besar gitu. Dan ini jadi contoh buat anak-anak muda dan junior-junior mereka yang lainnya untuk bisa semangat gitu buat ngejalanin seni dan kreativitas ini. Jadi kayak mereka akan dapetin knowledge dari teman-teman yang memang sudah expert di bidangnya, lalu inspirasi itu disebarkan lagi ke generasi yang lebih muda. Betul. Kayaknya emang harus udah bikin sekolah deh Pak. Ini lama-lama kayak bisa jadi sekolah nih ya. Atau nggak paling nggak kayak bimbel gitu Pak. Saya bisa ngelamar jadi guru nggak? Pasti nomor 1. Nah itu guru-gurunya artis-artis GCAF tuh kayak seru. Iya. Tapi teman-teman kalau misalnya penasaran sama workshop-workshopnya Teh Botol Sosro, karena seru-seru banget tadi ngedengerin ceritanya Astri, Adriel, itu kan ilmu-ilmunya mungkin nggak bisa didapetin di mana-mana ya. Hanya ilmu-ilmu yang memang datangnya dari mereka yang sudah praktisi gitu, yang memang sudah praktek, yang sudah eksperimen bertahun-tahun mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan, terus habis itu penasaran workshop apa lagi ya, ada apa lagi ya, langsung datang ke GCAF. Karena di sini ada boothnya Teh Botol Sosro. Kalau bisa datang ke situ di Teh Botol Sosro tuh punya kayak jadwal
digital gitu. Jadi kita bisa ngelihat minggu ini ada workshop apa aja, terus habis itu kayak weekend depan ada apa gitu. Itu bisa dilihat di sana. Atau kita juga punya beberapa workshop yang bekerja sama dengan official artist dari GCAF. Yang terdekat itu adalah food journaling workshop oleh Nugraha Pratama. Ini seru banget Pak konsepnya. Jadi nanti kita bakalan ada jajanan pasar. Kita belajar history jajanan pasar sambil ngegambar jajanan pasarnya bareng-bareng. Karena apapun makanannya, minumannya teh botol sosro gitu. Masuk. Gitu, jadi teman-teman bisa kalau mau saya ikutan, ikutin aja. Kalau misalnya mau ikutan, follow Instagramnya GCAF. Karena di situ nanti akan dibuka pendaftarannya. Gitu kira-kira. Nah, kita tapi mau bergeser sedikit. Kita ngomongin yang di depan kita ini, Warna Asli Nusantara. Ini adalah buku, boleh Bapak diperlihatkan ke monitor Pak? Kok monitor? Kamera dong. Aduh, kenapa Sini dong, monitor? monitor. Iya, makanya kebanyakan meeting Pak saya Pak. Ya, ini adalah buku dari Teh Botol Sosro. Boleh diceritain nggak Pak? Ini sebenarnya bukunya tentang apa? Atau ide awalnya dulu deh, ide awalnya buku ini. Jadi ide awalnya memang berangkat dari kompetisi desain kita yang udah berjalan 4 tahun ya. Ini kan aku karena boleh ini sambil dari lihat-lihat apa ya? ya, jadi ini adalah kumpulan karya-karya dari 2021 sampai 2024 Oke. gitu. Jadi memang dalam menghadapi 80 tahun Indonesia ya, terus udah gitu kita juga nggak mau meninggalkan nih apa yang udah kita jalankan di 2021 sampai 2024. Jadi kita masih pengen appreciate juga kepada pemenang-pemenang, kepada peserta yang ikut kompetisi dalam bentuk buku gitu. Nah, yang kedua, karena temanya itu tentang Indonesia, setelah kita lihat lagi itu tuh ternyata bisa jadi cerita gitu. Jadi ternyata bisa dikumpulkan, dibuat jadi semacam cerita untuk kembali membawa objektif kita untuk memperkenalkan lagi Indonesia itu seperti apa gitu. Aslinya Indonesia itu seperti apa melalui hasil-hasil karya-karya ilustrasi ini gitu. Makanya kita jadinya bekerja sama juga sama Kompas Gramedia. Kita menawarkan ide ini dan mereka ternyata menyambut. Oh, berarti ini dipublish oleh Kompas Gramedia. Betul. Jadi ketika kita sampaikan ide ini, itu disambut hangat oleh Kompas Gramedia karena mereka juga punya value yang sama gitu, bahwa kalau udah ngomonginnya tentang Indonesia, tentang kebudayaan atau melestarikan keberagaman Indonesia itu sama nih. Gitu. Akhirnya kita kerjasama. Kita juga bersama tim agency kita dari Home Pimpa ya, untuk bisa mengkurasi dan menyalurkan bagaimana karya-karyanya dari pemenang dan juga peserta ini bisa digabungkan untuk bikin suatu cerita untuk ngomongin tentang berbagai macam keragaman kekayaan budaya Indonesia itu sendiri gitu. Bagus banget tapi. Aku kemarin cuma ngeliat dari jauh Pak pas preskon. Iya. Ternyata bagus banget isinya. Oke, dan Seru tebal kok. banget. Ini berarti isinya dari peserta dari tahun 2020. 2021 sampai pemenang 2021 sampai 2024, tapi ada sebagian peserta 2023 2024. Oh, gitu. Oke. Dan juga ada karya jurinya. Tadi aku lihat ada MT juga ya. Ada. Jadi WD Willy, Stereo Flow, MT, Yisiao. Keren ya, tiba-tiba ada graffiti artis. Iya. Ada graffiti artis di tengah-tengah pembicaraan budaya gitu. Seneng deh. Aku seneng tuh yang penggabungan dua dunia yang mungkin tidak akan pertemukan oleh Teh Botol Sosro. Oke, berarti kira-kira ada berapa karya Pak yang di dalam sini? Wah, udah ada 100-an lebih ya. 100 karya lebih itu. Dan ini ada ceritanya juga. Ada ceritanya. Jadi ada yang ngomongin juga tentang alam Nusantara, ada yang tentang tarian tradisional ya Indonesia, ada yang ngomongin tentang makanan dan budaya-budayanya lah gitu. Oke. Wah, mudah-mudahan ini akan terus bisa tiap tahunnya dibikin kayak ada artefaknya soalnya kan. Iya, betul. Jadi nanti mungkin kita kumpulin lagi. Iya. Tiap berapa tahun itu mesti dikeluarin versi berikutnya betul. gitu ya. Jadi tidak berhenti di kompetisinya aja dan nanti ini bisa jadi pegangan buat anak-anak atau adik-adik yang
yang 10 tahun lagi baru bisa ikutan tabletop social competition. Oh kayak gini, jadi dia bisa nyontek gini. Iya, betul. Oh yang menang tuh kayak gini, berarti gue bakal gini deh. Oke, buku-buku ini nih bisa didapatkan di mana Pak berarti? Jadi buku ini bisa didapatkan di Jikavinia di depan di booth kita. Di booth tabletop social. Tabletop, sampai 5 Oktober. Ini juga distribusikan di seluruh tokonya Gramedia dan juga di e-commerce kita di Sosro Official Store gitu. Yang seru sih datang ke Jikaf ya, beli buku ini, baca-baca Betul. sambil minum teh botol sosor pakai es, enak banget tuh Betul. Pak. Saya tiap sore kayak gitu. Kalau misalnya Adriel sama Astri ngelihat ini gimana? Karena kalau aku sih kayak, wih keren banget nih. Ya kalau kalian ada pendapat dan pandangan, Ibu duluan. Jangan ibu dong, jangan ibu. Bunda. Menurutku ini memang salah satu langkah yang penting untuk ngearsipin sih Pak. Karena benar tadi kata Yai bahwa nanti kedepannya kan programnya Sosro kan nggak mungkin cuma berhenti tahun depan atau 5 tahun lagi, mungkin akan panjang gitu dan gaungnya bisa lebih besar gitu. Nah ini nih benar-benar bisa ngeinspirasi anak-anak baru, anak-anak muda gitu. Karena kalau kita lihat di industri sekarang kan, makanya dari Sosro juga tertarik sama seni dan kreatif karena memang disitulah tempat orang saling mengapresiasi, nggak ada kubu, nggak ada apa segala macam gitu. Jadi menurutku ini langkah yang tepat sebenarnya bikin buku kayak gini. Ini pedoman buat anak lo sih ya. Kalau misalnya dia mau ikutan tabletop social competition, waktu dia udah masuk SD SMP gitu. Bener, bisa jadi. Diharapkan sih buat anak, kalau emang buat anak-anak edukasinya ya, itu mereka bisa tahu bahwa di Indonesia tuh ternyata seperti ini Iya, gitu loh. betul. Oh ada Kaya tarian sekali. ini, ada budaya ini gitu yang sebetulnya sekarang mungkin pelan-pelan mulai, kalau saya tanya ke anak-anak tahu Iya, ini nggak iya, gitu, iya, mereka bener, nggak Pak. tahu gitu. Jadi ini tuh bisa jadi salah satu Iya. pedoman juga gitu. Betul pedoman juga Makanya karena. yang menarik adalah peserta-peserta itu tuh mereka nggak cuman gambar, Ya. mereka tuh punya skill knowledge juga gitu Iya. loh, bahwa ada ini, ada apa. Jadi itu luar biasa sih sebetulnya ilustrator-ilustrator muda kita tuh. Makanya itu juga yang memotivasi kita tuh untuk jangan berhenti di sini deh, terusin deh. Karena ini bisa jadi vehicle kita untuk menyampaikan pesan tentang Indonesia gitu. Aslinya Indonesia banget. seperti apa gitu. Keren banget sih. Iya. Pengetahuan budayanya para ilustrator ini juga Iya, disampaikan betul, di sini ya. betul. Makanya saya juga kadang-kadang begitu ngelihat, oh ada ini ya. Kalau lagi lihat, wah ada ini ya, wah ternyata menarik juga. Gitu. Emang bener sih penting ya untuk tetap memajukan itu karena memang kan paling kalau misalnya di era digital kayak gini, Iya. mungkin informasi masuk yang ke generasi muda tuh udah sedikit tentang tradisi, informasi budaya dan tradisi gitu ya. Dan juga secara visual kan ini dibawanya ke modern. Betul. Anak muda tuh lebih gampang untuk nerima ini. Benar. Keren. Makanya kita nggak bisa pakai medium apa lagi kecuali yang bisa relate ke anak muda sih. Iya. Lucu, seru gitu bentukannya. Menurut Adriel bagaimana Adriel? Mungkin sama kurang lebih pendapatnya, cuma saya tertarik dengan perspektif bahwa ini berarti dengan komitmen membuat buku, berarti Tabletop Sosro cukup berkomitmen untuk membuat program ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi saya suka, mungkin penikmat buku nanti bakal suka karena mereka bisa melihat bagaimana pergerakan Tabletop Sosro dan bagaimana dalam menyikapin kondisi Indonesia dari tahun ke tahun. Bisa aja yang tahun 2021 lebih cenderung gotong royong misalnya, dan 2025 lebih cenderung perlawanan. Jadi mungkin seru melihat timestamp. Benar. Dan dikompres dalam satu pegangan. Dokumentasi waktu, dokumentasi zaman. Iya. Bener sih itu. Perekam zaman. Merekam zaman. Iya. Ini buku warna asli Nusantara ini memang gongnya ya Pak di tahun ini ya. Maksudnya dari rangkaian Tabletop Social Design Competition, terus habis itu ada mentorship, workshop, di Jikaf ada booth-nya, kita bikin beberapa activation. Lalu langsung tiba-tiba ada buku ini sebagai gongnya nih di tahun ini. Bagian dari gongnya kompetisi desain. Oke, Karena berarti ada gong lain lagi. Gongnya itu adalah kan kompetisi desainnya di awal tahun. Udah gitu di awal Juli udah masuk di kemasan. Nah ini gongnya nih, ikut Jikaf, bergabung collab sama Jikaf, ada mentorship, Iya betul. ada workshop. Nah itu gongnya. Wah gongnya Dan berarti ini, Jikaf mantap. jadi gongnya Full. itu nggak cuma satu. Gitu. Bener-bener holistik. Holistik. Jadi Kayak ini mungkin kesehatan. gong untuk yang
2021-2024, Mm-mm. yang Gong 2025-nya ikut GCAF, mentorship dan juga workshop. Gitu. Kira-kira nih Pak, apa yang bisa kami antisipasi di tahun depan Pak? Ini kayak udah lengkap banget, tahun depan bakal Oh, yang ada pasti apa tahun lagi depan nih? akan Bisa penuh di-spill, kejutan spill. karena mungkin seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kita tuh tiap tahun pengen terus upgrade, pengen terus to the next level untuk para peserta-peserta ini gitu. Jadi pasti banyak kejutan yang mungkin harusnya nggak saya kasih tahu dulu sekarang. Oke, baik, Cuman biar yang kita pasti biar surprise nanti ya. ya kita harapkan sih mulai kompetisi udah sama GCAF juga. Kita Amin. collab ya. Mantap. Jadi Yes. akan banyak workshop dan juga mentorship untuk para peserta-peserta ini nanti. Oh. Siap-siap bikin deck guys. Bikin kurikulum. Dan pasti akan ada yang lain lah. Yang pasti tahun ini kita ada buku, mungkin akan ada yang lebih besar lagi lah kita untuk bisa membawa kompetisi desain ini ke next level. Oh, keren. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan tahun depan perjalanan lancar dan Amin. Amin. sampai akhir tahun pun perjalanannya buku Warna Asli Nusantara lancar juga. Jadi teman-teman kalau mau dapetin bisa langsung datang ke GCAF di booth-nya Tebotol Sosro itu ada, atau ke Gramedia juga Betul, ada. toko Nanti buku Gramedia. toko buku Gramedia dan nantinya ada di e-commerce juga ya Pak. E-commerce-nya Sosro. Wajib dibeli sih menurut aku ini ya. Nah, sebelum kita bungkus obrolan kita hari ini, aku pengen menanyakan kepada Bapak Femri, Adriel, dan Asri, harapannya kalau dari Tebotol Sosro sendiri terhadap dunia seni dan kreatif tuh apa Pak? Ya, yang penting bisa terus berkembang ya. Membawa semangat keaslian Indonesia juga, jangan meninggalkan budaya dan keragaman kita yang kaya sebetulnya ini. Jangan jadi juga terlalu ngelihat ke barat. Jadi Tebotol nggak bisa sendirian ngomongin tentang aslinya Indonesia, tentunya dengan bantuan teman-teman dari ilustrator. Dan yang kedua sih bisa juga terus membina sih untuk ilustrator-ilustrator muda seperti yang dilakukan oleh Cipci dan juga Adriel gitu ya. Itu aja sih. Bagus banget tuh Tebotol yang bisa sendiri ngomong, kita mesti rame-rame ya Pak ya, untuk bawa isu Indonesia, budaya Indonesia ini. Betul. Kalau misalnya dari Asri dan Adriel, mungkin Adriel duluan boleh? Baik, Pitem. Ya. Langsung soalnya tadi duluan dia nih. Kalau dari saya harapannya mungkin lebih. Ini adalah buku keragaman. Jadi saya berharap ke depannya jika ada para ilustrator muda yang tentunya akan semakin banyak, saya berharap mereka semua berpegang pada prinsip keragaman. Jadi saya sedikit punya concern jangan sampai buku ini menjadi seperti guidebook untuk pemenang. Mungkin concern ke sana. Karena dengan adanya guidebook untuk pemenang, karyanya akan menjadi sama ya, mirip-mirip. Dan art is meant to be diverse. Oke. Aja sih. Keren. Emang cocok jadi guru, Pak. Udah langsung aja ini direkrut jadi guru bimbel nih. Kalau Ibu Asri mau menambahkan? Aku sih apa ya? Atau harapannya aja terhadap kayak dunia kreatif dan seni saat ini gitu dari mata seorang, karena menariknya Asri ini kan memang berkecimpungnya banyak di production design gitu ya. Sebenarnya harapan buat industri kreatif sebenarnya kita bisa ngebangun ini kerjasamanya benar-benar kolaboratif sebenarnya, karena gak mungkin artis itu bisa bisa stand out sendiri tanpa didukung orang-orang di belakangnya. Begitu juga dengan orang-orang produksi, gak mungkin menghasilkan sesuatu yang bagus tanpa gambar yang bagus gitu. Dan juga aku tertarik banget sama Tebotol Sosro udah ngefasilitasin teman-teman ilustrator, itu tuh salah satu langkah yang baik dengan hadirnya buku ini juga. Dan benar juga menurut Adriel bahwa ini jangan jadi patokan, tapi harusnya bisa lebih jauh ke depannya. Benar tuh. Wah,
Bagus. Ini obrolan daging ini sebenarnya ini. Bos, daging. Daging nggak tuh? Daging nggak tuh? Berapa kilo dagingnya? Kita tanya teman-teman ya. Tapi terima kasih sekali Bapak Femri, terima kasih sekali banyak. Adriel, terima kasih Iya. sekali Ibu Astri sudah hadir di sini. Dan karena Adriel adalah salah satu official artist Jikaf, jangan lupa juga teman-teman untuk datang ke boothnya Adriel ya. Oh iya datang ya. Iya, ada banyak banget karya-karya dia nih. Keren banget. Walaupun Ada di sini, dan di sini. oh nanti diharapannya ada editing ya. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Keluar. Ada boothnya Adriel di Jikaf sampai tanggal 5 Oktober. Tapi kayaknya sih agak cepat habis ya Pak. Ininya barang-barangnya ya. Saya termasuk yang beruntung. Nah iya, Pak emang harus buru-buru di sini Kita Pak. belum foto bareng kemarin. Oh iya. Habis ini kita foto bareng. Oke, kalau gitu jangan lupa datang ke Jikaf, ke boothnya Adriel, terus ngeliat-liat karyanya. Dan terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Kita Terima kasih. ketemu lagi di next episode. Saya Utari Intan Rashid undur diri. Terima kasih. Bye. Bye.